Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Danca Kicel. Siapa nih yang di sini masih suka gagal bikin dimsum ayam? Di sini saya akan berbagi resep dan cara membuat dimsum ayam yang simple, enak, kenyal, dan pastinya sangat cocok untuk ide berbisnis teman-teman. Penasaran dengan cara dan resep pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir. Baik, langkah pertama di sini saya siapkan ayam bagian dada yang sudah saya cuci bersih. Di sini saya menggunakan ayam sebanyak 500 gram ya. Bisa juga di mix dengan paha bagian bawah, itu lebih enak lagi ya teman-teman. Saya potong-potong terlebih dahulu sebelum saya haluskan menggunakan blender ya. Bisa juga menggunakan chopper ya teman-teman, sesuai dengan barang atau benda yang teman-teman miliki ya. Pokoknya sampai dia halus saja ya teman-teman. Lakukan hingga dagingnya yang masih melekat pada tulangnya hingga habis ya. Baik, ini saya siapkan bumbunya seperti tomat, bawang putih, bawang merah, cabai, dan isian campuran. Untuk isian si dimsumnya antara lain ada wortel dan daun bawang. Di sini untuk tomat dan cabainya nanti saya bikin untuk saus cocolannya ya. Dan untuk bawang merah, bawang putihnya saya bagi menjadi dua untuk bumbu si saus cocol dan bumbu si isi dimsumnya. Lanjut saya blender dulu si ayamnya hingga halus, sambil saya campur dengan telur sebanyak 1 butir. Bisa juga teman-teman kalau menggunakan chopper bisa langsung saja masukkan bersama-sama bersama bumbu bawang putihnya dan si telur dan tepung tapiokanya. Berhubung saya menggunakan blender, nanti takut mesinnya terbakar ya teman-teman. Jadi saya blendernya secara bertahap atau bergilir secara sedikit demi sedikit supaya si mesinnya awet. Dan di sini saya menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung yang telah saya goreng supaya aromanya atau rasanya semakin terasa ya teman-teman. Dan masukkan es batu sebanyak kurang lebih 50 gram ya. Lanjut saya blender lagi hingga halus ya teman-teman.
Baik, apabila ayamnya sudah halus seperti ini, lanjut saya beri campuran antara lain wortel yang sudah saya pasrah atau saya parut dengan ukuran besar, dan daun bawang serta tepung tapioka. Di sini saya tidak menggunakan satu bungkus full ya. Di sini saya menggunakan sebanyak 100 gram saja, jangan banyak-banyak. Lalu kaldu bubuk, bisa juga menggunakan kaldu jamur atau penyedap rasa juga bisa. Lanjut, setengah sendok makan garam dan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Lanjut, saya aduk hingga tercampur dengan rata. Teman-teman kalau mempunyai minyak wijen, bisa juga ditambahkan minyak wijen karena rasanya itu pasti lebih enak ya teman-teman. Di sini saya skip penggunaan minyak wijennya karena saya lupa membeli minyak wijen karena stok saya minyak wijen sudah habis ya teman-teman. Lanjut saya aduk hingga tercampur dengan rata. Baik, untuk langkah selanjutnya kita isi ke dalam kulit dimsumnya. Di sini saya menggunakan kulit dimsum yang sudah jadi atau saya beli ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu, jadi tidak sempat untuk membuat kulit dimsumnya. Kita lipat-lipat terlebih dahulu hingga terbentuk dengan rapi, lalu kita beri hiasan antara lain si parutan wortel ya, yang saya parut menggunakan parutan keju supaya lebih kecil lagi teksturnya. Seperti ini ya teman-teman, lakukan hingga semuanya habis ya. Baik, selanjutnya langsung susun ke dalam panci kukusan yang sebelumnya si alas kukusannya itu atau dindingnya itu saya olesi dengan minyak ya, supaya tidak menempel saat sudah matang nanti. Kukus selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Baik, ini dia yang sudah matang. Wah, baunya tuh sangat enak sekali, harum semerbak ya teman-teman, dan mantap pokoknya. Lanjut saya buat untuk saus cocolannya, antara lain ada tomat, cabai, dan bawang putih, bawang merah. Di sini saya menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung dan bawang merah sebanyak 4 siung ya teman-teman. Saya blender hingga halus ya. Untuk penggunaan cabai rawitnya sendiri sesuai dengan opsional atau kesukaan masing-masing. Di sini saya menggunakan kurang lebih 6 buah cabai rawit maksud saya, maaf, dan 2 buah tomat ukuran besar ya. Lanjut saya blender hingga halus. Baik, selanjutnya setelah kita blender, lanjut saya masak atau saya tumis terlebih dahulu hingga airnya berkurang. Setelah berkurang, lanjut masukkan perbumbuannya seperti penyedap rasa, bisa juga menggunakan kaldu bubuk atau kaldu jamur juga bisa. Masukkan setengah sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir. Kalau ingin lebih manis juga bisa tambahkan gula pasirnya ya teman-teman. Lalu masukkan juga perasan jeruk nipis supaya lebih segar ya teman-teman, ada sensasi asamnya gitu. Lanjut beri air lagi sebanyak kurang lebih 100 ml saja. Masak hingga dia mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih bisa diangkat untuk disajikan.
Oh ya, masukkan kurang lebih 2 sendok makan saus tomat juga ya teman-teman. Lanjut kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Tara, ini dia hasil dari olahan ayamnya, yaitu dimsum ayam. Lihat, terlihat sangat enak sekali, empuk, kenyal ya teman-teman. Tidak atos atau alot sama sekali. Untuk saus cocolannya sendiri, lihat sangat terasa banget tomatnya, seger, asam pedas manisnya itu pas dan cocok untuk saus cocolan si dimsumnya ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan resep-resep atau olahan masakan yang lainnya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.